Mari Bapak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong di dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kami akan memasuki dalam masa-masa kami mengingat kembali akan karya Allah yang besar dalam kehidupan kami. Dan itu membuktikan bahwa Allah itu mengingat kami. Sekalipun kadang dalam perjalanan kehidupan kami sering kali, bahkan kami dengan sengaja melupakan Tuhan. Baik dalam perencanaan kami, baik di dalam tujuan-tujuan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan kali ini, kami kembali dikuatkan, kami mau kembali diteguhkan bagaimana Tuhan yang mengingat kami itu membuktikan bahwa kasih Tuhan yang sekali lagi menaungi kami, bahkan jauh daripada apa yang kami tak pernah pikirkan, tapi Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan secara khusus sarana prasarana yang ada pada saat yang kami pakai di dalam khususnya untuk dapat menyampaikan pemberitaan firman Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan secara khusus keamanan di sekitar kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang juga akan menolong. Ini doa kami, urapi hamba-Mu yang dapat menyampaikan dengan baik, penuh tanggung jawab di depan Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Ibu Bapak. Boleh sekali lagi shalom. Iya, senang sekali kita bisa bersama-sama di dalam hamin 1 minggu untuk kita dapat mengingat kembali akan peristiwa yaitu masa Advent yang ada. Kita mau berdoa, kita mau menyerahkan secara khusus dalam sekitar keamanan daripada gereja kita. Ya, mari kita biarlah juga dapat melihat akan situasi kondisi yang tidak mudah saat ini, tapi yang menjadi sebuah penghiburan dan juga sukacita bagi kita bahwa Allah itu mengingat dalam kehidupan kita. Ya, kita buka di dalam kitab Zakaria pasal yang ke-9. Kitab Zakaria, 2 kitab terakhir sebelum Maleaki di dalam perjanjian lama. Zakaria pasal yang ke-9, Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Zakaria pasal yang ke-9 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Kita simak bersama-sama dan izinkan saya membacakan buat Ibu Bapak semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan menyiapkan kereta-kereta dari Efraim dan kedua kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberikan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Ya, saya mau ulangi untuk setiap kita di ayat yang ke-9 yang menjadi ayat emas kita pada siang hari ini ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ya, sampai sejauh ini Ibu Bapak pembacaan kita pada kali ini. Jadi kita akan melihat bahwa sebuah tema ini menolong kita tentang Allah mengingat Allah bisa dikatakan melihat segala sesuatu di dalam kacamatanya di dalam cara pandang daripada Allah pemilik kehidupan kita. Bapak Ibu ngomong-ngomong tentang mengingat itu adalah salah satu hal yang memang nggak bisa lepas daripada kehidupan manusia. Saya mau tanyakan buat Ibu Bapak semua gitu ya. Mengingat Ibu Bapak ingat tak memasuki gereja itu pakai kaki kiri atau kaki kanan dulu gitu ya. Atau Ibu Bapak kalau cuci tangan kalau yang di lab itu tangan kiri atau tangan kanan dulu ya. Jadi mengingat itu adalah suatu hal yang mungkin pasti melekat di dalam kehidupan kita ya, baik dalam usia muda, usia anak gitu ya. Kalau dalam sekolah minggu itu sering kita kalau kasih tes itu biasanya mengingat ayat-ayat Alkitab gitu ya. Ini bukan hanya untuk menghafal saja, tetapi bisa menolong mereka bahwa ada satu hal yang mungkin perlu diingat di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi kesimpulannya Ibu Bapak mengingat itu adalah satu hal yang memang nggak bisa lepas daripada kehidupan manusia ya. Tapi celakanya adalah dosa itu masuk di dalam kehidupan manusia. Ya, jadi celakanya adalah dosa itu masuk di dalam kehidupan manusia yang berakibat adalah ingatan manusia itu akan lebih dan juga cenderung untuk satu hal yang tidak mudah ya.
Jadi kalau kita ngomong tentang mengingat atau memori di dalam diri kita itu ada salah satu dikatakan bahwa ada memori jangka pendek ya. Dan juga memori jangka panjang ya. Jangka pendek artinya suatu kenangan-kenangan mungkin suatu hal yang baik yang mungkin bisa kita ingat di dalam diri kita gitu ya. Momen-momen tentang anniversary mungkin ya ibu bapak gitu ya. Atau momen-momen tentang jangka pendek setahun 2 tahun tentang hari ulang tahun gitu ya. Itu momen-momen pendek ya. Tapi kalau momen-momen panjang ini yang menjadi problem ya. Ya, memori yang jangka panjang itu bisa merecall gitu ya, perjalanan kehidupan kita yang dulu ndak enak gitu ya. Tahu-tahu itu hadir seketika di depan kita dan itu mengingatkan diri kita ya. Siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, ini yang menjadi bahaya di sini gitu Ibu Bapak ya. Kalau memori pendek mungkin kita bisa bisa kita cegah gitu ya. Tapi kalau sudah memori yang jangka panjang yang lalu di-recall kembali, diingat kembali itu bahkan juga bisa mencekam, menghantui diri kita. Nah Ibu Bapak ada salah satu nabi di dalam perjanjian lama. Ya ini saya mau juga luruskan ya. Ini Zakaria di sini bukan Zakaria di dalam perjanjian baru ya. Ini Zakaria di dalam perjanjian lama ya. Ada 2 kitab yang terakhir dalam perjanjian lama. Zakaria ini artinya adalah itu Allah mengingat. Ya, arti dari kata nama Zakaria ini adalah Allah mengingat ya. Dan tentu ini adalah suatu hal pergumulan bagi seorang nabi yang namanya itu mempunyai arti Allah mengingat ya. Sebenarnya juga banyak arti Bapak, misal kayak Zefania itu ya, Allah itu menyembunyikan gitu ya. Jadi mungkin Ibu Bapak juga di sini gitu ya, mempunyai sebuah arti nama itu punya sebuah hal yang mungkin juga menjadi sebuah kerinduan dalam perjalanan kehidupan yang dijalaninya. Zakaria ini Ibu Bapak memang ada 5-10 orang ya, dikatakan di dalam Alkitab itu ada dalam perjanjian lama atau di dalam perjanjian baru itu kurang lebih 5-10 orang. Jadi Ibu Bapak nggak perlu bingung gitu ya. Kalau kita membaca narasi Natal mungkin ya kita lihat ada 2 Maria, Maria Ibu Yesus atau Maria Magdalena nih, nah, gitu ya. Atau ada beberapa nama-nama motif atau yang kembar gitu. Tapi Ibu Bapak nggak perlu bingung kalau baca Alkitab demikian ya. Oleh sebab itu mengapa kita penting membaca teks dan juga konteks di dalam Alkitab ya. Ini jangan-jangan Zakaria yang mana nih gitu ya. Kalau kita ngomong tentang Zakaria di dalam perjanjian baru sangat berbeda dengan apa yang dikatakan dalam perjanjian lama ya. Jadi kita akan lihat Ibu Bapak Nabi Zakaria ini mempunyai sebuah hal yang mungkin luar biasa. Tapi yang menjadi mirisnya, yang menjadi ironinya Ibu Bapak bahwa Nabi Zakaria ini memiliki beberapa penglihatan ya. Penglihatan yang mungkin juga nggak kalah spesial dengan beberapa nabi-nabi yang lain. Karena Nabi Zakaria juga mempunyai sebuah penglihatan yang akan terjadi ya, ketika Raja Mesias di Sion itu datang. Ya. Jadi di dalam waktunya yang ada, Nabi Zakaria itu melihat bahwa ada beberapa penglihatan ya. Kalau kita lihat di dalam beberapa pasal, Ibu Bapak, dalam pasal 5 itu ada jelas di sana adalah gulungan kitab yang terbang. Itu digambarkan di sana ya. Ya kita bisa katakan ada beberapa penafsiran dalam arti firman yang dulu ditaruh nenek moyang mereka atau umat Tuhan sebelum dia masa pembuangan itu semacam dikaburkan ya atau dibuang saja sehingga gulungan kitab itu terbang melayang saja ya. Itu gulungan kitab yang terbang. Ada beberapa juga ada seorang wanita di dalam wadah ya. Ini banyak juga pengertian bagaimana kita bersembunyi di depan Tuhan, tapi Tuhan cari sampai ke dalamnya. Ada juga 2 wanita yang terbang dengan sayap seperti sayap bangau. Banyak gambaran-gambaran yang digambarkan di dalam kitab Zakaria, Ibu Bapak. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita, Ibu Bapak, mengapa Tuhan memberikan beberapa penglihatan seperti ini? Yang menjadi pertanyaannya buat setiap kita adalah mengapa Nabi Zakaria diberikan penglihatan semacam ini ya? Apakah Allah itu mengingat Nabi Zakaria? Ya, apakah Allah itu mempunyai maksud tertentu ketika beberapa penglihatan yang tidak lazim ini itu diberikan kepada Nabi Zakaria? Bapak Ibu, saya ingin jelaskan salah satu teks dan juga konteks di dalam kitab Zakaria ini adalah hampir 20 tahun sudah ya masa pembuangan itu terjadi ya. Masa pembuangan kita sempat ya beberapa kulik di dalam pendalaman Alkitab itu, baik dalam zaman Yesaya, Yeremia dan juga Yeskiel ya. Mereka benar-benar terbuang daripada tanah yang harusnya memang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan perjalanan umat Tuhan saat itu Ibu Bapak ya.
Tapi yang menjadi hal yang menarik adalah hal yang mungkin perlu kita cermati Ibu Bapak dalam Zakaria pasal 9 ini ada dua solusi yang diberikan oleh kitab Zakaria. Ya. Yang pertama, solusi pertama adalah Allah akan datang kembali dengan kemenangan. Pada kenyataannya, pada realitanya, mereka masih di dalam masa pasca pembuangan. Mereka hidup bahkan di pinggiran kota yang mungkin mereka sudah idamkan, janjikan ya. Di dalam masa pemerintahan Persia saat itu. Dan yang kedua solusi yang ditawarkan oleh Zakaria pasal 9 Ibu Bapak adalah Allah akan membersihkan umatnya dan mengalahkan bangsa-bangsa yang menjadi musuhnya. Pada kenyataannya umat Tuhan saat itu ya juga dijajah juga. Di bawah naungan kuasa daripada Persia. Dan ini yang menjadi sebuah bukti Bapak, apakah Allah itu mengingat umat ya. Ya. Ada salah satu bagian yang mungkin ya perlu kita cermati ya ketika Allah mengingat ya. Ada salah satu ayat yang cukup terkenal di dalam Kejadian ya. Perjanjian Allah bahwa aku ya akan menyertai engkau sebagaimana ya aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana pernyataan itu? Bagaimana janji yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan saat itu? Bagaimana umat pada saat itu juga bisa mengingat bahwa apa ya benar Tuhan janjikan kepada bapa leluhurku, nenek moyangku saat itu. Yang pada kenyataannya adalah seakan Tuhan tidak mengingat kami lagi. Bapak Ibu, perjanjian lama dan Allah mengingat itu sebenarnya memunculkan gambaran tentang karakter Allah. Ya. Sebenarnya Allah mengingat diri kita, Allah itu mengingat bagaimana kehidupan kita itu bukan karena kita layak. Ya, bukan kita karena mungkin di dalam Mazmur bisa dikatakan bahwa ya kita itu biji mata Tuhan, kita itu berharga di dalam pandangan Tuhan. Tapi pada kenyataannya adalah kita sering membelot ya. Kita sering daripada apa yang sudah Tuhan patokkan di dalam kehidupan kita, kita mencari jalan lain. Dan oleh sebab itu Bapak, Zakaria selalu mengerang di dalam hatinya. Kalau benar arti namaku itu Allah mengingat Tuhan, kiranya Tuhan menggenapkan janji yang sekali lagi yang sudah diberikan kepada bapa leluhur kami, yaitu Allah Abraham, Ishak dan juga Yakub. Bapak Ibu, implikasi yang pertama yang mungkin saya bagikan buat kita semua ya. Seakan mungkin Allah itu tidak mengingat diri kita ya. Seakan lingkungan sekitar kita juga tidak mengingat diri kita ya. Tapi ya sekali lagi ya Bapak ya. Cara supaya kita dapat ya melihat Allah mengingat kita adalah kita memegang janji Tuhan. Kita memegang janji yang Tuhan sudah lakukan di dalam sejarah sepanjang kehidupan umat manusia. Bukankah dalam Kejadian 3 setelah manusia jatuh di dalam dosa, ia akan berjanji, dia akan menyelesaikan juga dalam karya keselamatan itu akan kita ingat akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ini. Ya, enggak apa-apa. Jadi saya mau ingin mengulang kembali Ibu Bapak mengenai bagian ini ya. Mengapa kita membahas tentang topik Raja Mesias di Sion ya. Karena memang ini minggu terakhir di dalam kita menjelaskan tentang ya Christ the King Sunday. Ya. Jadi bagaimana gambaran raja ya, bagaimana kita mengakhiri kalender liturgi. Nah ini juga mau saya berikan kepada Ibu Bapak ya. Kita membuat tema, kita membuat beberapa bagian, kita merumuskan, itu memakai kalender liturgi gerejawi ya. Ini bukan seenak jidat kami gitu ya. Bukan karena ya request ini dan itu tidak ya, tapi sesuai dengan kalender gerejawi. Karena supaya apa Ibu Bapak? Supaya momennya itu dapat ya. Supaya semuanya itu berjalan dengan baik, teratur ya. Jadi itulah demikian Ibu Bapak ya. Kenapa kita belajar di dalam PAK, di dalam khotbah umumkah gitu ya. Kita melihat bahwa ada ya kalender gerejawi. Dan kita akan memasuki masa Advent ya. Saya akan bercepat dikit Bapak, seperti tadi ya. Mengingat adalah satu hal yang melekat ya dalam kehidupan manusia diciptakan Tuhan dengan daya ingat yang luar biasa ya. Yang menjadi kabar baik bahwa Allah itu menyimpan semua kisah kita di dalam memorinya. Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan ingatannya terhadap umatnya ya. Mengapa Tuhan itu mengingat kita? Karena Tuhan lebih mementingkan relasi. Ya, Tuhan, sekali lagi Ibu Bapak ya, Tuhan mengingat diri kita karena Tuhan itu menjaga relasi yang dulunya pernah terputus karena keberdosaan kita. Dan kita lihat gambaran Kristus yang akan kita rayakan dalam momen Natal, itu memulihkan relasi itu. Ya.
Apakah Tuhan nggak tertarik dengan kisah kita? Tuhan tertarik dengan kisah kita. Tapi Tuhan lebih tertarik kepada relasi. Ya, maka gambaran Kristus ya di dalam perjalanan hidupnya ya. Mengapa dia memanggil Bapa dan aku ini anak ya. Ini mau digambarkan, teladankan. Tentang relasi yang dimunculkan, digambarkan. Sehingga Tuhan itu mengingat kita, menyimpan ya di dalam memorinya. Seperti saya bacakan tadi ya, Tuhan Allah itu mengingat, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Iskak, dan Allah Yakub. Tuhan menjalani relasi dengan umatnya dan menyimpan di dalam memorinya setiap hal yang dialami bersama dengan kita. Ya, implikasi yang singkat yang seperti saya bagikan buat setiap kita ya. Mari kita memegang janji Tuhan ya. Mari kita memegang, mengingat ya akan apa yang Tuhan sudah janjikan. Dan itu terlaksana Bapak Ibu Bapak ya. Dan itu momen yang sangat besar karena keselamatan yang Tuhan berikannya. Kalau cuma hanya omon-omon saja Tuhan gitu ya. Itu bisa saja tapi tidak dengan Tuhan kita Ibu Bapak ya. Tuhan berjanji akan menyelamatkan, itu terbukti dalam karya Kristus yang akan kita rayakan dalam momen Natal ya. Seperti saya juga singgung bahwa ada nama Zakaria, Ibu Bapak nggak perlu bingung beberapa bagian ini ya. Jadi Zakaria merupakan putra Berekia sama seperti Yeremia dan juga Yeskiel. Zakaria itu merupakan seorang nabi sekaligus imam ya. Sekalipun nggak banyak nabi yang menjabat dua peran sekaligus Ibu Bapak. Ya, tapi Zakaria juga masuk di dalam bagian ini ya. Dia juga seorang nabi, dia juga seorang imam ya. Ini juga berbeda dengan nabi-nabi dan juga perlakuan yang lain. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan Kristus Yesus. Dia menjadi tiga ya. Bagian ini. Apa yang kurang menurut Ibu Bapak? Nabi, imam, dan raja. Kita rayakan sebagaimana minggu ini ya. Zakaria juga penglihatan beberapa pasal bagian ini yang menolong kita tentang pelayanan nabian daripada Zakaria ya. Mengapa Zakaria pendapat penglihatan yang dimenajukkan dari Allah? Apakah ini tanda bahwa Allah mengingat akan umatnya Ibu Bapak? Seperti tadi ya, masa pembuangan terbesar yang terjadi ya. Masa-masa di mana mereka mungkin mengingat bahwa Allah tidak mengingat diri mereka sendiri. Tidak mengingat mereka lagi ya, tetapi kenyataannya adalah Allah itu mengingat di dalam diri mereka ya. Tentu Ibu Bapak bagi pembaca kontemporer saat ini ya, bagi pembaca orang yang suka dengan bagian Alkitab atau eksposisi kitab ya, mungkin kitab ini nggak akan menarik ya. Jangankan menarik, diingat pun jangan gitu ya. Nggak perlu diingat kayaknya kitab ini, hanya sebuah ya ini untuk penggenapan saja 39 kitab dalam perjanjian lama. Ya bolehlah Zakaria dimasukkan sedikit gitu ya. Tapi tidak, ini tetap firman Tuhan dan harus kita beritakan ya. Dan ini momen yang pas Ibu Bapak. Tentang penutupan daripada kalender liturgi gerejawi, yaitu tentang Raja Mesias yang datang itu. Dua solusi yang diberikan, yaitu Allah akan datang memperkenalkan sang Raja, dan kedua Allah akan mendirikan pemerintahannya di atas bumi ya. Dalam Alkitab kita menemukan Allah dengan kasih dan kemurahan hatinya menarik manusia ke dalam hubungan yang khusus ya. Jadi ini gambaran yang baik ya, tentang keselamatan, tentang kerangka berpikir kita sebagai umat Tuhan Ibu Bapak ya. Bukan kita yang datang, tapi Tuhan yang menarik kita. Ini penting dalam pesan liturgi, dalam ibadah ketika kita pergi ke gereja ya. Ya ini mungkin kalimat yang klise ini bukan usaha kita ya benar. Tapi Tuhan menarik kita karena Tuhan tertarik dengan relasi yang Tuhan ya nyatakan. Yang Tuhan pulihkan ya. Kitab Zakaria memberikan pengajaran yang seimbang mengenai karakter Allah. Dalam kitab ini Allah terus menunjukkan keinginannya untuk berdiam bersama umatnya sekalipun Ibu Bapak ya. Sekalipun Allah terasa tidak mengingat umat ya. Tapi Allah ingin berdiam. Ini kan sebenarnya juga pesan daripada Natal loh Ibu Bapak ya. Ini pesan ketika ya bayi yang lahir di Bethlehem itu ia ingin berdiam bersama dengan umatnya ya. Bukankah juga demikian kita yang kita dapati ya. Bukan hanya di gereja, dalam kehidupan keluarga Ibu Bapak. Di dalam hal apapun, Tuhan itu ingin berdiam. Tapi yang menjadi celakanya adalah ketika kita yang menutup pintu hati kita. Nah itu yang berbahaya sekali lagi ya. Dan itulah perjalanan yang panjang Ibu Bapak, perjalanan yang panjang. Kami yang muda selalu ingin belajar ya. Tapi ya izinkan Ibu Bapak ya, supaya kita ya juga membuka pintu hati kita. Dia yang mau berdiam dan bertahta. Dan dia menjadi raja hidup kita. Bapak Ibu, permasalahan umat itu perasaan-perasaan gagal pasti menguasai umat saat itu ya. Serta sangat kecewa dengan situasi mereka ya. Untuk apa hidup ini toh kalau gagal terus gitu ya. Ada beberapa bagian mungkin pertanyaan yang juga muncul di dalam diri kita dan juga pikiran kita. Kok ini semua kayak kerasa kok jalan tuh buntu semua gitu ya.
Kayak nggak ada jalan ya. Pikiranku serasa buntu gitu ya. Ini kan juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri kita dan juga perjalanan umat saat itu dalam masa pembuangannya. Kalau Tuhan Allah mengingat ibu bapak ya mungkin dalam perjalanan mereka gitu ya. Mengapa aku harus dibuang? Mengapa aku harus ada di dalam 3 pemerintahan kerajaan yang paling bebal di dalam sejarah dunia ini? Babel, Persia, dan Assyria dan juga Asyur itu tadi. Mengapa harus melewati 3 bagian ini? Bukankah Allah mau hanya untuk ya kamu salah harus diampuni, kamu salah diampuni, kamu salah diampuni, salah diampuni gitu saja. Repetisi saja gitu, pengulangan saja, tapi enggak. Tuhan mau umat itu melewati proses di dalam dan Tuhan mau relasi yang Tuhan mau berikan sebagai gambaran kehidupan kita, Ibu Bapak. Dosa dan ingatan, di dalam keberdosaannya manusia begitu cepat mengingat dan melupakan kebaikan dan pertolongan yang telah diterima oleh Tuhan. Ya ini sebenarnya manusia kita ya, diri kita ya, yang menggambarkan diri kita ya. Betapa kita mudahnya melupakan bahkan tidak mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya mungkin ya di dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita masuk di dalam ya beberapa pertanyaan yang penting dalam diri kita ya. Apa yang bisa aku ingat Tuhan kalau kejadian kehidupanku gagal seperti ini? Apa yang bisa aku ingat Tuhan kalau misal ya kehidupanku begini-begini saja ya. Mari kita belajar dari seorang Zakaria ya. Zakaria masuk dan hadir di tengah situasi kondisi yang mungkin bagi dia, aku itu loh nabi, aku itu loh imam, mengapa kehidupanku dan juga aku diletakkan dalam perjalanan kehidupan seperti ini ya. Tapi Zakaria mau belajar bahwa Allah itu mengingat dalam hidupnya. Zakaria sangat prihatin terhadap kondisi umat sehingga dia mencoba membangkitkan harapan yang telah melemah, Ibu Bapak ya. Kondisi umat saat itu sekali lagi ya hilang arah dan juga hilang harapan. Dan ini yang menjadi sebuah ya pesimis dalam hidup. Tapi sekali lagi Zakaria mau ya mengajak, menghimbau kepada umat Tuhan saat itu bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Ada hal yang perlu kita pegang, perlu kita percaya kepada Tuhan ya. Bapak Ibu mungkin ini ada sebuah hal yang mungkin cukup sarkas atau sindiran. Umat Kristen itu kayaknya halu gitu ya. Percaya kepada suatu hal yang abstrak, ngomong tentang iman pada kenyataan situasi terjadi di depan kita itu gak mudah. Tapi yang Tuhan mau itu Ibu Bapak ya. Bukan apa yang kita lihat kita hidupi. Yang kita hidupi itu suatu hal yang gak kita lihat. Dan itulah iman. Dan gak semua punya itu Ibu Bapak. Dan berbahagialah setiap kita yang menjalani hal demikian dalam kehidupan kita. Allah mengingat dengan demikian tema sentral kitab ini adalah pengharapan ya. Kunci akan pengharapan terletak kepada kedatangan Mesias ya. Pengharapan bukan terletak kepada pemikiran dia, pengharapan bukan terletak kepada rasa-rasa bahwa dia akan dibebaskan, mereka akan dibebaskan. Pengharapan bukan terletak kepada apa yang mereka punya saat itu, tapi pengharapan terletak kepada ya senternya adalah Tuhan. Raja yang datang itu ya. Kan dunia juga mengajarkan bahwa pengharapan itu datang ketika kita punya partner yang mungkin menolong kita. Kita punya pengharapan kalau kita punya suatu hal yang mungkin menjadi pegangan kita beberapa tahun ke depan. Tapi Zakaria mengingatkan kepada kita saat ini bahwa pengharapan itu ketika kita ya melihat Tuhan dan menjadikan Tuhan atas hidup kita yaitu Raja. Ingatan dan pengharapan ini lazim disebut sebagai pengharapan mesianis baik bagi tradisi orang Yahudi maupun orang-orang Kristen ya. Bahkan sampai saat ini orang-orang Yahudi juga menunggu Mesias datang. Padahal kita sudah merayakan dan kita akan merayakan hal itu Ibu Bapak ya. Dan gak semua Ibu Bapak orang-orang itu memahami hal ini gitu ya. Bahkan mereka yang dikatakan sebagai garis keturunan Ibu Bapak. Mereka bahkan menanti Mesias itu datang sampai hari ini. Tapi bersyukurlah kepada kita Ibu Bapak ya. Kita bisa mengimani bahwa Raja itu sudah datang. Dan dia akan datang kedua kali. Ketika kita berhadapan muka dengan dia. Kita masuk dalam eksposisi ayat ini, kita dikit saja Ibu Bapak. Umat Tuhan bersorak-sorak sebab Raja itu datang ya. Ibu Bapak kalau Ibu Bapak baca ayat 9 Ibu Bapak ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah. Habis Zakaria itu masuk di dalam kitab Maleaki. Dan Maleaki itu jeda 400 tahun dan masuk di dalam Injil narasi itu. Ada gambaran yang mungkin kita cukup ingat ya di dalam bagiannya, yaitu ketika Kristus Yesus itu masuk ke Yerusalem. Gambaran ketika ya Yesus atau para penulis daripada Injil, Matius, Markus, Lukas, ya, walaupun mereka bukan saksi mata yang langsung,
Tapi para rasul itu melihat ya, bahkan dia menyiapkan jalan, bahkan dia melepaskan jubahnya atau apapun itu dan memakai daripada ya gambaran palem itu ya, merayakan bagaimana Mesias itu datang memasuki Yerusalem. Itu janji yang tergenapi Ibu Bapak ya. Bahkan perlu waktu hampir 400 lebih Ibu Bapak ya di dalam bagian ini. Tapi itu terlaksana. Dan artinya Tuhan itu mengingat Ibu Bapak. Artinya Tuhan itu menggenapi janji itu dan gambaran yang persis Ibu Bapak. Apa yang dikatakan Zakaria dan juga para penulis daripada Injil ini. Matius, Markus dan juga Lukas. Jadi ini gambaran ada relasi yang kuat antara narasi daripada perjanjian lama juga Injil ya. Jadi apa yang dikatakan para pengajar dalam kitab perjanjian baru bahwa apa yang ditemukan gereja mula-mula itu ketika membaca Zakaria 9:14 itu seluruhnya bersifat kedatangan Mesias. Hanya satu yang dibicarakan, Mesias, Raja tadi ya. Celakanya Ibu Bapak saat ini adalah ya, mimbar digunakan untuk bukan membicarakan kepada raja itu ya. Tapi raja akunya yang memberitakan, itu yang berbahaya sekali lagi Ibu Bapak ya. Di dalam bagian ini ya. Jadi kita mau melihat Bapak ini adalah pengajaran yang baik yang menolong kita, Zakaria dan juga Injil. Tapi yang menjadi bagian yang lain Ibu Bapak, raja yang digambarkan di dalam Zakaria pasal 9 dan juga 9 sampai 10 ini bukan raja yang digambarkan di dalam dunia timur kuno. Ya. Bahkan kalau kita suka nonton film gitu ya, nonton film gitu, apalagi yang berbau dengan historical atau sejarah gitu ya, atau digambarkan raja, pasti dia datang dengan kuda, datang dengan banyak hal yang menunjukkan bahwa aku punya power, aku punya suatu hal yang kemahakuasaan gitu ya. Tapi di sini digambarkan bahwa raja itu ya bukan pakai kuda, tapi pakai lembu. Dia datang dengan kelemah lembutan, dia datang dengan damai. Dia datang bukan dengan gegap gempita dunia tawarkan, tapi dia datang dan juga masuk di dalam diri kita itu dengan panggilan yang sejati daripada Tuhan. Jadi di sini Ibu Bapak, raja yang digambarkan di sini bukan raja-raja dunia, tetapi ya raja Mesias yang artinya Kristus itu ya. Ini juga salah dimengerti ya oleh para orang-orang Yahudi saat itu. Raja Mesias itu juga akan mengalahkan, membebaskan mereka daripada Romawi saat itu. Mereka gagal paham. Ya, oleh demikian kita melihat bahwa Mesias sesungguhnya ia datang dengan kelemah lembutan. Dengan ajakan ini umat Tuhan tidak perlu pesimis menyikapi demikian karena sebab ketakutan dan ancaman dari segala berbagai arah itu akan ya dinantikan ya. Seperti halnya kita melihat Bapak-Bapak peristiwa gitu ya. Kalau kita punya raja ya, raja itu akan bertindak atas kehidupan diri kita ya. Jadi serangan, harapan atau kekecewaan dari kiri kanan depan belakang ya. Ketika kita ada raja, ya raja yang memerintah itu. Ya, dia akan ya menaungi diri kita. Dia akan ya mengingat diri kita bahwa kita adalah ya prajuritnya, ya bisa dikatakan laskar daripada Kristus itu sendiri. Jadi sikap kita Ibu Bapak ketika kita mendapat gambaran Zakaria dan juga ini, apa sikap kita ya? Pertanyaan pertama buat Ibu Bapak saat ini ya. Kalau kita tahu pasti bahwa Raja akan datang, mengapa kita tidak berpengharapan? Ya. Raja itu sudah datang sekali, pertama kali, dan dia akan datang kedua kali. Dan artinya dia akan datang, memang dia akan datang, tapi belum waktunya gitu ya. Kalau memang Ibu Bapak sekali lagi ya, kalau kita tahu pasti bahwa Raja akan datang, mengapa kita tidak berpengharapan? Dan yang kedua adalah, kalau sudah pasti akan ada Raja yang mampu mengatasi masalah kita, untuk apa kita khawatir dan juga takut? Ya, ini sekali lagi ya, menggerogoti diri kita ya, takut dan juga khawatir dan takut dan juga khawatir ya. Tapi kalau kita tahu pasti Raja itu sudah datang dan akan datang kembali. Ya, mengapa kita masuk di dalam ya menenggelamkan diri kita yang tidak henti dengan ketakutan dan juga kekhawatiran. Tentu Ibu Bapak, manusia akan khawatir dan takut pasti itu ya. Tapi ya izinkan saya Ibu Bapak kita bisa bersama-sama dalam Nabi Zakaria ini Allah mengingat bahwa Raja itu sudah datang dan akan datang kembali. Ya, mengapa kita tidak melihat kepada Raja itu yang memberikan pengharapan. Bapak Ibu, Allah mengingat dan juga memerintah Tuhan dan Raja kita kekuasaannya akan menjangkau seluruh dunia. Karena itu sangatlah wajar kalau kita bersuka cita menyambut kedatangannya ya. Bukan hanya dunia di sini ya, tapi dalam kerajaan surga yang baka ya. Bagaimana itu sangkakala dibunyikan apapun itu ya. Bersorak-sorai ya di dalam bagian itu digambarkan di dalam
kitab Wahyu eskatologi yang ada. Bahwa itu akan terjadi dan akan terjadi di dalam kehidupan perjalanan spiritual kita. Biarlah Ibu Bapak relevansi dalam kehidupan kita ya. Biarlah di dalam memasuki masa Advent kita kembali merenungkan besarnya ingatan kasih Allah bagi kita ya. Dan minggu depan kita sudah masuk dalam masa Advent pertama gitu ya. Ya, ada sedikit pembicaraan juga ketika kita sebelum ibadah kita menyiapkan untuk liturgi di dalam masa Advent ya. Gak terasa juga cepat minggu depan kita masuk dalam masa Advent pertama yang artinya kita akan mengingat kembali ya akan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Narasi itu selalu dibacakan Ibu Bapak, teks itu akan selalu dibacakan di dalam bagian perjalanan kehidupan kita sebagai umat Kristen, tapi itu juga menjadi sebuah ingatan di dalam diri kita. Allah nggak pernah meninggalkan diri kita, Allah mengingat diri kita dalam memorinya. Yang kedua yang terakhir Ibu Bapak, bahwa mengapa Allah mengingat, karena diri kita itu adalah ya sebuah imago Dei ya. Sebuah gambar dan teladan, petanya Tuhan. Ya. Keberadaan Kristus itu mendefinisikan Allah mengingat manusia. Mengapa struktur dalam gereja itu Bapak, mengapa harus ada salib di belakang kita, di depan kita ya. Karena Tuhan itu melihat kita itu bukan karena kita, tetapi salib itu, pengorbanan karya Kristus itu. Sehingga Tuhan itu melihat diri kita ya. Mengapa gambaran itu terjadi di dalam denah tentang gerejawi, tentang bagaimana eklesiologi, tentang gereja itu. Mengapa harus ada salib di belakang kita, di depan kita? Ya karena Tuhan itu melihat pengorbanan anaknya. Habis itu baru melihat diri kita. Karena Tuhan nggak pernah melihat diri kita lagi karena kita berdosa di awal. Tapi syukur kepada Allah, kita akan mengingat akan Natal itu. Dia memulai perjalanan daripada karya keselamatan itu Bapak. Inilah harapan itu Ibu Bapak, dengan adanya gambaran Kristus maka manusia dapat menoleh ke belakang ya. Saya mungkin ingin menggarisbawahi di sini Ibu Bapak ya. Dengan adanya gambaran Kristus itu kita bisa mampu menoleh ke belakang. Bukan melihat, bukan menghampiri ke belakang ya. Karena ini akan berbahaya sekali ya Ibu Bapak. Kita akan terjebak di dalam masa lalu. Dan itu yang Tuhan gak mau sekali lagi ya. Tuhan pengen mengingat tetapi Tuhan gak mau untuk kembali kepada hal yang dulu ya. Menoleh artinya betapa rapuhnya hidup kita. Betapa ya hancurnya diri kita yang lalu. Tapi kita bisa lihat ke depan bahwa ada harapan di dalam tangan pengasihan daripada Tuhan. Ayat 10 terakhir Ibu Bapak. Ia akan memberikan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ada habisnya damai itu Bapak. Itu yang dicari orang sekarang Bapak ya. Itu yang dicari orang sekarang tentang damai hatinya di dalam kehidupannya. Sampai kepada ujung-ujung bumi. Catatan yang terakhir Ibu Bapak menolong kita ya. Tradisi yang dimunculkan oleh manusia, peradaban manusia saat ini adalah tradisi yang membakukan suatu hal dari dulu sampai sekarang menjadi kebiasaan yang hidup yang kita jalani. Ya aku menjalani hidup dengan tradisiku, mau di apa gitu. Ini tradisi bukan tradisi kekristenan Ibu Bapak ya, tapi tradisi yang memang sejarah manusia itu munculkan Ibu Bapak. Karena kita memang harus belajar tentang tradisi kekristenan, tradisi keselamatan ini harus kita belajar tentang ordo itu ya. Tapi tradisi yang dimunculkan oleh manusia menjadi paham, menjadi prinsip, menjadi filsafat, itu yang menghantui saat ini Ibu Bapak ya. Itu muncul daripada kebiasaan yang dibakukan dari dulu sampai sekarang ya. Dan perlu diingat Bapak, tradisi ini tidak bisa menjanjikan masa depan. Tradisi itu hanya memunculkan pengharapan-pengharapan yang semu. Memunculkan janji-janji yang semu. Memunculkan tentang kebahagiaan. Kalau kebahagiaan tentang pikiran. Kebahagiaan tentang hati, suasana hati yang penting gitu ya. Kebahagiaan itu tentang apa yang dilihat gitu ya. Kalau prinsip-prinsip dunia atau tradisi yang pengajaran yang sekarang dilihat. Ya, itu yang ditawarkan oleh dunia ya. Oleh sebab itu Bapak, Tuhan itu datang itu ingin merebohkan tradisi itu ya. Itu sebabnya ketika Tuhan mau menyatakan kerajaannya adalah kerajaan yang dinyatakan dari akhir itu ke zaman kita ya. Kerajaan itu belum datang tapi akan datang. Tapi hal itu yang akan ke depan itu dibawa ke sini Ibu Bapak ya. Kalau sejarah kan tidak, sejarah itu dari sono ke sini gitu ya. Ini gambaran tentang ya ini sukacita Injil. Kita menyambut raja itu ya. Kedatangan raja itu Ibu Bapak, Kristus Yesus Tuhan. Jadi Bapak, karya Tuhan dalam hidup umat itu bukan apa yang kita tahu saja di dalam sejarah. Oh iya ya, jadi polanya Tuhan kalau menolongku, itu aku harus masuk dalam pergumulan yang kelam. Oh enggak demikian juga gitu ya. Tidak demikian juga Ibu Bapak ya. Para pemazmur itu selalu menerka kehidupannya Ibu Bapak ya. Tapi juga enggak demikian. Polanya enggak juga demikian Ibu Bapak ya.
Tapi dalam sejarah sepanjang perjalanan kehidupan umat, Ibu Bapak ya, Tuhan itu menghadirkan suatu hal yang ke depan untuk kita saat ini. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ya. Terakhir Ibu Bapak, Tuhan menjanjikan ada kerajaan, Tuhan menjanjikan Mesias akan datang, Tuhan akan menjanjikan pemulihan. Dan dari sini orang Kristen tahu apa yang orang Tuhan juga janjikan di dalam diri kita. Bagi kita saat ini ya, yang mengikut Tuhan dalam hidup kita saat ini. Allah mengingat dan juga respon kita. Yang menjadi pertanyaan terakhir buat kita Ibu Bapak, janji apa yang Ibu Bapak nanti di momen ini gitu ya. Saya sering tanya kepada anak sekolah minggu atau pemuda gitu ya. Bahkan juga beberapa bagian yang lain gitu ya. Apa momen terbesarmu tentang Natal tahun ini gitu. Banyak hal, dapat ini, dapat itu gitu. Aku pengen ini, aku pengen itu gitu ya. Tapi ya janji keselamatan Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Apalagi Bapak mau memegang janji itu. Keselamatan Tuhan sudah bereskan. Jangankan janji keselamatan sudah bereskan, janji pemulihan, kesehatan, segala sesuatu. Ya kita kalau tafsirkan ini nggak akan ada habisnya ya. Tapi keselamatan Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Dan pengharapan itu akan ada dalam kehidupan kita. Dan terakhir Bapak, marilah kita melatih diri untuk mengingat janji ya. Mengingat janji itu bukan sebuah, oh iya ya, ketika kita mengingat, tapi itu dilatih ya Ibu Bapak ya. Sekali lagi ya, mengingat akan Tuhan, Allah mengingat, itu juga adalah cara disiplin diri kita. Perjalanan spiritual kita itu ketika kita melatih diri kita ya. Kalau kita terlatih Ibu Bapak ya sekali lagi, ya kita akan mengingat apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jadi ini bukan ya abrakadabra, kamu mengingat celing gitu saja, tapi kita perlu dilatih mengingat janji Tuhan. Oleh sebab itu ya Alkitab Bapak ya, mari kita ya baca dalam bagian kehidupan kita, relasi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena nggak ada janji yang manis ya, kecuali janji daripada Kristus Yesus yang menggenapi janji keselamatan itu. Dan janji yang baik yang menolong kita mungkin di tengah kelesuan hidup kita saat ini Bapak. Marilah kepadaku yang letih lesu dan juga beruang berat. Itu adalah ya menjadi sebuah janji yang menolong kita, menguatkan kita. Panggilan diri kita hanya Tuhan saja yang pengharapan yang pasti. Allah mengingat diri kita dan Allah mengingat ibu bapak semua dan kita dan yang akan merayakan Natal. Dan kita menutup dalam minggu ini tentang Raja dalam diri kita yaitu Yesus Kristus Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan yang memeteraikan kebenaran firman ini dan juga menolong kami bahwa sebagaimana kami menutup di dalam kalender liturgi gereja kami, bahwa kami adalah sekali lagi manusia yang sekali lagi harus memberikan posisi bahwa Engkau sebagai Raja dalam kehidupan kami. Dan kami mau memegang sebuah janji-janji yang Tuhan berikan. Dan ajar kami untuk kami dapat melatih diri kami Tuhan tentang janji-janji yang Tuhan sudah berikan dalam diri kami. Bukan untuk kesenangan kami, bukan untuk penghiburan kami semata. Tetapi ini juga menjadi sebuah perjalanan yang panjang. Ketika kami mengikut dan juga mengiring Tuhan. Bahwa ada janji keselamatan yang sudah berikan. Dan itu sudah terlaksana melalui putra karyamu, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami mau menghargai itu lebih lagi dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat mau menghidupi apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kami. Hal-hal yang kami sekali lagi takutkan, khawatirkan saat ini. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan yang mau berdiam di dalam hidup kami. Dan Tuhan selalu menarik kami kepada relasi yang intim kepadamu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama putramu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan kepada pemimpin pujian.